Ya, mohon. Ya, baik atas muka abdi. Nah, Abdi mah teu. pas mulai ini juga Mangga tuh Pak Dekan dikawitannya Pak Dekan. yang kawitannya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wakil Dekan yang saya hormati, narasumber ya, sebagai tim TPK yang mewakili Fakultas Universitas, Prof. Darsi, kemudian para ketua departemen, ketua prodi, dan yang menjadi utusan ya dari departemen atau prodi. Syukur alhamdulillah kita pada pagi ini dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi program Kampus Merdeka ya, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Prof. Darsi ya sebagai tim PPK yang mewakili fakultas di universitas. Kegiatan ini memang sangat perlu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang aktif di Asosiasi Prodi ini sering pada nagih ya. Kebetulan saya juga aktif di Asosiasi Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia. Itu mereka sering nagih, dan kalau mengikuti perkembangan dari beberapa asosiasi prodi, kita termasuk yang terlambat. Ya, saya melihat beberapa universitas sudah memulai ya NS, kemudian UNY, kemudian tentang Kampus Merdeka. Nah, mudah-mudahan ini kita, saya tidak tahu nanti mungkin Prof. Darsi yang akan memberikan secara detail, mungkin nanti juga Pak Mamat sebagai Wadek 1 yang mengikuti juga sama secara secara intensif mengenai kebijakan ini yang akan diterapkan di UPI gitu ya. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar. Mungkin selanjutnya saya mempersilahkan Pak Mamat untuk sedikit memberikan pengarahan sesuai dengan tupoksinya gitu ya. Ya mungkin nanti dilanjut sama Pak Darsi. Mohon maaf, saya dan Pak Mamat nanti akan nilang sih mungkin enggak, hanya ada gambarnya saja karena saya mengikuti rapat yang lain dalam waktu yang sama. Nah, canggihna zaman di alam gaib ayeuna ya. Gitu. Dua awak hadir, hiji awak hadir di dua tempat yang berbeda. Saya kira itu, terima kasih. Mangga Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan yang sudah memberikan pengarahannya kepada kita sekalian. Bapak Dekan dan para wakil dekan, kemudian para ketua prodi, ketua departemen, dan tim pengembang kurikulum di masing-masing prodi, karena kami undang. Pada hari ini, alhamdulillah, kita akan mencoba untuk melakukan sosialisasi. Kalau melihat waktu, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ini FPIPS itu merupakan yang pertama melakukan sosialisasi tentang ini. Bahkan fakultas lain itu mengatakan gerak cepat. Mudah-mudahan gerak cepat itu juga diikuti, tidak hanya hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum Pak Darsi nanti menayangkan sesajennya kepada kita sekalian tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang pasti kita ini sekarang diwajibkan ya setiap prodi untuk memberi kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mengakses kuliah, tidak hanya di prodinya sendiri, tetapi juga di luar prodinya. Nah, luar prodinya itu bisa prodi di luar, bisa prodi yang berbeda di dalam kampus UPI, bisa prodi yang sama tapi di luar kampus UPI, dan bisa prodi yang berbeda di luar kampus UPI. Ibu Bapak yang saya hormati, ini tidak untuk semuanya. Program ini kalau menurut Permendiknas itu nanti Pak Darsi akan mengemukakan hanya untuk S1, kemudian dan sarjana terapan. Di kita ada D3, Pak Iwan, survei pemetaan informasi geografi, sudah pasti tidak, kemudian juga pasca sarjana. Lupa satu lagi, dan ini bidang kesehatan. Jadi yang tidak menerapkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu adalah D3, pasca sarjana, dan kesehatan.
Ibu Bapak yang saya hormati, nah kemarin itu mengemuka apakah ini wajib untuk mengambil mata kuliah di luar prodinya, ini adalah pilihan. Artinya kalau ada mahasiswa kita yang istiqomah hanya mengambil seluruh mata kuliah di prodi kita, itu juga adalah sebuah kemerdekaan yang perlu kita apresiasi. Nah, nanti Pak Darsi akan memberikan informasi kepada kita sekalian berapa yang akan diambil, ya, berapa yang harus ditawarkan di luar prodi itu masing-masing. Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Darsi yang saya banggakan. Nah, jujur saya sampaikan, karena mungkin saya juga orang dari geografi. Geografi itu di FIPS, mungkin di UPI ya, bahkan juga mungkin di dunia, ini yang pertama sekali mencuri start untuk melakukan rapat. Dan di rapat itu dikemukakan adalah untuk mengidentifikasi mata kuliah apa yang akan ditawarkan kepada mereka dari luar prodi geografi. Tetapi tidak mudah, tidak cukup satu pertemuan. Ya, kita belum menghasilkan sesuatu yang sangat berarti karena ternyata setelah dirapatkan ini menjadi ramai. Ya. Nah, kenapa tidak mudah? Karena tidak hanya sekedar menentukan mata kuliah apa. Akan tetapi yang lebih penting lagi, kita harus melakukan pemetaan CPL mata kuliah. Kemudian kira-kira mata kuliah ini ada di prodi mana saja, ya. Kalau di luar UPI, misalnya apakah di UNES Semarang, apakah di UNESA, apakah di UNJ, dan sebagainya. Karena ada kasus mata kuliahnya mungkin sama, tetapi CPL-nya berbeda, agak berbeda. Ada mata kuliah yang sama, CPL-nya sama, itu ideal. Tetapi mungkin ada mata kuliah yang beda, tetapi memiliki CPL yang mirip-mirip atau ada irisan. Nah, itu tidak mudah untuk menentukan itu. Jadi Ibu Bapak sekalian, what's next? Apa yang harus kita lakukan setelah memperoleh informasi, ilmu dari Pak Darsi pada hari ini? Saya punya keyakinan bahwa pada hari ini sampai dengan zuhur kita akan memperoleh banyak ilmu terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, target setelah itu, kalau universitas itu kan menargetkan bahwa bulan September ini kita akan segera memulai. Nah, dan nanti pihak universitas, dalam hal ini pimpinan UPI, itu tidak akan langsung melakukan MOU dengan berbagai perguruan tinggi di luar UPI, akan tetapi akan menunggu dulu siapakah prodi-prodi kita yang sudah menyatakan siap. Siap dalam arti bukan omdo, akan tetapi sudah memiliki persiapan-persiapan secara akademis yang tertulis, termasuk di dalamnya adalah mata kuliah apa yang ditawarkan. Jadi MOU itu kelihatannya baru akan ditandatangani oleh universitas ketika para prodi sudah menyiapkan bahannya. Jadi jangan sampai nanti rektor sudah menandatangani MOU dengan universitas lain, tiba-tiba prodi tidak siap. Universitas menargetkan bahwa untuk tahun 2020-2021 di kita ini kan prodi ada sekitar 130 prodi dengan pasca sarjana. Akan tetapi universitas tidak menargetkan seluruhnya. Itu sekitar 70-80 program studi yang siap untuk melaksanakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, atas nama pimpinan fakultas barangkali bermimpi bahwa FIPS ketika ditawarkan, ya mungkin dari 12-13 prodi yang ada di FIPS, itu 10 prodi bisa. Syukur kalau semuanya. Tapi saya masih harus banyak ngobrol dengan prodi baru, yaitu pendidikan pariwisata. Nah, karena yang saya pahami itu adalah prodi satu-satunya di Indonesia, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena itu juga mahasiswanya bisa mengambil tidak saja kepada prodi yang sama di luar UPI, tetapi prodi yang berbeda di luar universitas ini. Nah, setelah itu, Ibu Bapak, nanti setelah sosialisasi ini, dipastikan akan melakukan rapat koordinasi dengan dewan dosen yang ada di prodinya masing-masing. Setelah itu akan berselancar untuk melihat similarity ya dari prodi-prodi yang sejenis ya atau juga mungkin prodi-prodi yang berbeda ya. Barangkali itu yang saya pahami secara garis besar tentang kebijakan
Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, atau sekarang itu istilahnya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bapak Ibu jangan membayangkan ini akan menjadi sebuah beban berat dan sebagainya. Nanti kebayang ada mahasiswa dari Jogja ke Bandung dan sebagainya. Nah, mereka yang dari Jogja ke Bandung, itu kan tidak harus datang ke Bandung hanya mengambil 4 SKS kemudian ngekos di Bandung. Nah, ini resikonya mungkin sangat berat. Nah, penentuan mata kuliah ini juga nanti saya kira perlu diikuti dengan kesiapan kita untuk melakukan pembelajaran. Dan salah satu pembelajarannya mungkin juga secara daring, ya, dipastikan daring. Bahkan juga mungkin profil dosen yang mengajar, apalagi teman-teman yang namanya sudah menasional, mungkin juga akan menjadi sebuah daya jual. Saya memegang mata kuliah tertentu, mata kuliahnya mungkin bagus dari sisi nama, tetapi yang mengajarnya saya dan nama saya belum menasional, mungkin tidak akan ada yang ngontrak prodi lain di luar geografi. Salah satu contohnya seperti itu. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk selanjutnya saya mohon kepada Pak Dr. Ahmad Yani untuk menjadi moderator, karena kebetulan pada waktu yang sama tadi Pak Dekan sudah memberitahu kita bahwa ada rapat yang sama tentang UTBK, ya. Dan rapatnya itu kebetulan juga jam 9.30, orang lain sudah masuk, saya belum masuk. Nah, insya Allah nanti saya akan ngajegang, meskipun resikonya pasti nyeri lempang karena ngajegang di 2 rapat ini, ya. Jadi mohon Pak Yani ini untuk memimpin, ya. Kenapa Pak Yani? Mohon maaf, ini tidak ada rasis, ya. Saya geografi, kemudian Pak Darsi Harjo geografi, dan Pak Ahmad Yani geografi. Kebetulan, ya, Pak Yani itu adalah tim pengembang kurikulum pasca sarjana, dan Pak Profesor Darsi Harjo adalah tim pengembang kurikulum EP-IPS. Jadi ini punya reasoning akademik yang reasonable. Tidak ada rasisme, Ibu Bapak. Nah, barangkali itu yang ingin saya sampaikan, dan untuk selanjutnya saya mohon ngajegang, dan kepada Pak Yani disilahkan untuk memimpin sosialisasi tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar pada hari ini. Mangga Pak Ahmad Yani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Pak WD1 yang telah memberi kepercayaan pada saya untuk mengatur jalannya sosialisasi. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, langsung aja kepada Prof. Darsi untuk menyampaikan ya secukupnya Pak. Nanti kita akan buka tanya jawab untuk bisa memperdalam apa yang harus kita lakukan dengan adanya kampus Merdeka ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dekan, Pak WD1, Pak Yani, Ibu Bapak Ketua Departemen dan Ketua Prodi di lingkungan BPS. Saya akan memaparkan terkait dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dirumuskan dan disusun oleh tim pengembang kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi sebelum saya menyampaikan panduan yang dibuat oleh TPK UPI, alangkah baiknya kita mengetahui terdahulu gitu kan, bagaimana Kampus Merdeka yang digulirkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Karena sesungguhnya apa yang kami rancang itu merupakan turunan dari program ini. Ini bisa? Ini nggak bisa turun. Bisa. Oke. Kelihatan, Prof. Oke, kelihatan. Nah, ini artinya bahwa dalam perpembelajaran kita tidak bisa lepas dari tantangan abad 21. Ini ada beberapa hal yang kita pertimbangkan, dan ini kita tahu semua bahwa nanti pada tahun 2045 ini akan terjadi mega trend dunia gitu kan ya, mulai dari masa demografi dunia gitu, sampai kepada perubahan geopolitik, perubahan geoekonomi. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan juga dan sering saya ingatkan kepada kita semua dalam perpembelajaran,
kita kadang-kadang sering lupa bahwa dalam proses pembelajaran itu sesungguhnya gitu kan ya, ada tujuan yang harus kita capai. Yaitu apa? Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa. Sehingga dalam proses pembelajaran atau menyusun CPL, itu lulusan kita itu harus menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan sebagainya. Ini mohon Bapak dan Ibu jangan lupa bahwa kita ini menyiapkan generasi muda yang seperti ini gitu kan ya. Nah kemudian bagaimana ini Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini? Kata Mas Menteri dikatakan bahwa Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi, dan dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit-belit, serta masih diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini mudah-mudahan ini bisa dilakukan dan bisa diterapkan di kita, karena ini baru keluar ini pada tahun-tahun sekarang ini. Yang berikutnya bahwa kebijakan Kampus Merdeka ini diantara ada 4 aspek, itu terkait dengan pembukaan program studi baru, artinya bagaimana pembukaan, bagaimana penutupan, pencabutan, kemudian sistem akreditasi itu perguruan tinggi sudah mengalami perubahan, kemudian mendorong perguruan tinggi negeri itu untuk menjadi badan hukum, kalau dulu kan agak sulit, sekarang malah didorong. Gitu ya. Dan yang keempat ada hak belajar 3 semester di luar program studi, 1 semester di program studi program studi di dalam kampus, dan 2 semester di luar kampus. Nah ini akan kita sosialisasikan pada hari ini. Nah kemudian sesungguhnya hak belajar 3 semester di luar prodi ini adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill. Nah sehingga perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela. Artinya gitu kan ya, boleh dapat diambil atau tidak, seperti Pak WD1 tadi sampaikan. Nah kemudian ada perubahan definisi SKS. Nah setiap SKS itu diartikan sebagai jam kegiatan. Dan kita sudah sepakat bahwa satu SKS adalah 170 menit. Yaitu gitu kan 50 menit tatap muka, 60 menit gitu kan ya, tugas terstruktur, dan 60 menit itu ada tugas mandiri. Sehingga totalnya adalah 170 menit gitu kan ya. Nah kemudian persyaratan umum gitu kan ya, untuk mengaplikasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini pertama adalah hanya mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi. Jadi kalau program studi yang tidak akreditasi tidak boleh menerapkan ini. Yang kedua adalah masih aktif dan terdaftar pada PD Dikti. Nah kemudian bagaimana mekanisme persiapan untuk menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Nah ini untuk perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT gitu kan ya, ini wajib memfasilitasi ya kan ya. Jadi artinya nanti mahasiswa diberi hak gitu kan, atau boleh mengambil 2 semester atau setara 40 SKS di luar perguruan tinggi, dan 1 semester di luar prodi tapi masih dalam perguruan tinggi atau di UPI gitu kan. Nah kemudian untuk perguruan tinggi itu merumuskan kebijakan tingkat perguruan tinggi, menyusun panduan. Nah ini menyusun panduan sudah kami buat, nanti akan kami sosialisasikan. Kemudian melakukan perubahan kurikulum. Nah ternyata kurikulum kita kan baru ditetapkan tahun 2019 gitu kan, sehingga kami sepakat bahwa kurikulum tidak perlu diubah, tapi tetap berlaku gitu kan. Nah, kenapa demikian? Kan sesungguhnya begini, Merdeka Belajar itu bukan sesuatu yang baru bagi UPI atau IKIP Bandung. Kenapa? Karena gitu karena dulu kita ada, sampai sekarang masih ada KKN. KKN salah satu bentuk program magang. Di kita ada PPL, jadi satu program magang. Kemudian ada juga di program non-dik itu ada magang gitu kan. Nah kemudian kita juga ada pertukaran pelajar dan sebagainya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Bahkan dulu waktu saya jadi mahasiswa tahun 81 itu kan ada program mayor minor gitu kan. Bahkan saya dulu waktu ngambil minor itu kan sampai 14 mata kuliah. Kalau SKS itu 28 SKS gitu kan. Jadi kita jangan terlalu panik atau jangan terlalu kaget, kan ini adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan di UPI ini gitu kan ya. Kemudian yang nomor 5 menyusun prosedur operasional. Dan ke-6 ada membuat dokumen kerja, baik MOU maupun SPK dengan mitra. Jadi ini adalah apa yang dilakukan di universitas. Kemudian, bagaimana fakultas? Nah, kalau fakultas adalah menyiapkan
fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas. Karena kita kan ada mata kuliah fakultas. Jadi nanti menyiapkan daftar mata kuliah untuk fakultas yang bisa diambil oleh mahasiswa lintas prodi. Dan yang kedua adalah menyiapkan dokumen kerjasama, MOU atau SPK. Jadi artinya gitu kan, ada MOU yang bisa dilakukan oleh universitas, ada juga MOU yang dilakukan oleh fakultas. Nah, kemudian bagaimana program studi untuk menyiapkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini? Yang pertama adalah menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka. Dan kita sepakat tidak akan merubah atau membuat kurikulum yang ada. Kemudian yang kedua, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran dan prodi dalam perguruan tinggi. Kemudian menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa luar prodi dan luar universitas. Kemudian melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Kemudian jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi di luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring. Nah, kemudian buat mahasiswa apa yang dilakukan? Pertama adalah merencanakan bersama dosen pembimbing. Jadi artinya nanti mahasiswa itu bukan berarti karena merdeka dia punya kebebasan penuh gitu kan ya. Tetapi tetap saja pada saat mengisi KRS, mengambil mata kuliah itu harus tiba bimbingan dosen PA. Jadi si dosen PA sangat berperan. Nah, kemudian yang kedua adalah mendaftar program kegiatan di luar prodi. Yang ketiga melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. Karena kadang-kadang kita mengambil mata kuliah di luar universitas. Itu perlu seleksi, kita harus ikuti. Karena itu ada kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Yang keempat, mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Nah, kemudian bagaimana buat mitra, terutama yang akan magang nanti. Juga sama harus membuat dokumen kerjasama, MOU. Apakah MOU-nya akan dibuat oleh perguruan tinggi, apakah oleh fakultas, atau juga oleh program studi. Karena beberapa program studi suka melakukan gitu kan, kerjasama langsung dengan mitra gitu kan ya. Nah, selama tidak ada masalah, saya kira nggak ada persoalan gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua, melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama. Nah, kemudian bentuk pembelajaran di luar prodi ini ada 8 aspek itu. Di antaranya, misalnya pertukaran mahasiswa itu mengambil kelas atau semester di luar perguruan tinggi, baik negeri apa luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian. Kemudian magang. Nah, magang ini kan sudah biasa juga buat mahasiswa atau program studi di UPI. Itu kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multi mitra dan sebagainya. Kemudian penelitian, kegiatan riset akademik, dan kita sering melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Tapi waktu itu kan kita tidak pernah menghargai apakah ini bagian dari materi dan sebagainya. Dan tinggal ke depan kita tata dengan lebih baik. Kemudian studi proyek independen. Dan kadang-kadang masih juga terlibat kan dalam kegiatan misalnya apakah Citarum Harum gitu kan, apa penanganan COVID yang sering kita lakukan sekarang. Kemudian yang kelima adalah proyek di desa. Kita ada KKN. Nah, KKN kan hanya 2 SKS gitu kan. Padahal pelaksananya 40 hari. Padahal yang namanya 2 SKS gitu kan. Kalau kita lihat jam kegiatan, itu kan 2 SKS kan setara dengan 90 jam. Dan 90 jam itu kalau 1 hari 8 jam kerja, berarti hanya 11 sampai 12 hari. Nah, jadi artinya gitu kan ya, ini saya katakan bahwa kita sering memberikan beban kegiatan yang lebih berat daripada SKS-nya. Nah, ke depan tidak boleh seperti ini gitu. Nah, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang setuju perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Kemudian mengajar di sekolah, ini sudah sangat terbiasa kita ini. Kan ya? Nah, tapi kan persoalannya pada saat mengajar di sekolah, itu kan SKS-nya hanya 4 SKS. Padahal mahasiswa mengambil 1 semester penuh gitu kan. Padahal kalau kita hitung jam kegiatan, 4 SKS itu setara dengan 22 sampai 24 hari. Kenapa di 1 semester? Nah, kalau 1 semester penuh mestinya SKS-nya kan itu 20 SKS gitu kan. Nah, ini harus kita tata ke depan lagi. Kemudian kegiatan wirausaha juga sering dilakukan pada prodi tertentu misalnya di MIK dan prodi yang lainnya. Nah, kemudian untuk pertukaran pelajar, ini kan tujuannya adalah belajar di lintas kampus. Apa tinggal bersama gitu kan di kampus tujuan dan sebagainya. Kemudian membangun persahabatan antar mahasiswa antar daerah, antar suku dan sebagainya. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya? Ya, mahasiswa mendaftar program pelajar, kemudian diseleksi.
Nah, kemudian kalau lolos langsung pergi ke lembaga yang kita tuju. Kemudian dievaluasi. Setelah dievaluasi maka keluar penilaian. Nanti penilaian dikonversi dengan mata kuliah yang ada di kita. Nanti lapor ke Perdikti. Gitu kan, ya. Nah, contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain. Ini pada perguruan tinggi yang sama. Nah, jadi artinya prodinya sama, gitu kan, tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini kadang-kadang kita berpikir begini, seolah-olah gitu kan Merdeka Belajar itu membekali mahasiswa agar siap bekerja, gitu kan. Tapi ternyata gitu kan, ini panduan dari Dirjen Dikti itu dikatakan bahwa tidak seperti itu, tapi harus dalam rangka mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan. Misalnya, ini di prodi desain produk. Kemudian capaian pembelajaran adalah mampu merancang produk. Ternyata kompetensi tambahannya itu mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi rencana keuangan. Sehingga nanti prodi yang akan diambil di perguruan yang sama gitu, maka prodi akuntansi. Begitu juga mampu mengevaluasi objek desain. Nah, kompetensi tambahannya adalah melaksanakan fungsi pemasaran. Makanya akan diambil adalah prodi di manajemen gitu kan. Padahal asalnya dari desain produk gitu kan, dan seterusnya. Jadi nanti kita tidak sebebas-bebasnya masuk mengambil apa saja gitu kan. Tidak, tapi dalam konteks gitu kan, memperkuat atau mengokohkan capaian pembelajaran lulusan yang kita capai. Berikutnya, contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Nah, contoh, prodi kehutanan gitu kan. CPL-nya adalah mampu merancang dan mengolah suatu ekosistem hutan. Mata kuliah prodi asalnya adalah pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Nah, tentunya nanti itu mata kuliah di perguruan tinggi yang lainnya itu masih setara gitu kan dalam konteks untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan prodi. Itu apa? Mengolah ekosistem hutan daerah dataran rendah. Jadi masih setara kan dalam konteks memperkuat capaian lulusannya. Begitu juga pengelolaan ekosistem hutan pegunungan. Maka yang diambil adalah pengelolaan ekosistem hutan pantai. Itu juga masih setara. Jadi Bu Bapak, gitu kan, tolong pahami bahwa mahasiswa itu bukan berarti sebebas-bebasnya mau ngambil apa saja, gitu. Misalnya gitu kan ya. Prodi pendidikan geografi, nanti saya ambil mata kuliah di perguruan tinggi yang lain, tapi nanti mata kuliahnya mata kuliah elektro, kan gak nyambung gitu kan ya. Tapi harus masih pada konteks untuk memperkuat gitu kan, capaian program studi lulusannya. Oke. Nah, kemudian begitu juga teknik industri gitu kan. Seperti ini gitu kan ya. Nah, kemudian ini kan yang semacam itu sudah banyak dilakukan di perguruan tinggi sebelumnya. Nah, tinggal diformalkan dan difasilitasi sehingga kita membuat sistem untuk pengakuan kredit yang diperoleh. Nah, kemudian bagaimana magang? Magang ini selama ini kan kita sudah sering dilakukan, misalnya di MRL, di MPP gitu kan, atau di MIK gitu kan. Atau mungkin juga gitu kan ya, di pendidikan dalam bentuk misalnya praktek mengajar gitu kan ya. Ini di luar program studi gitu kan ya. Nah, ini lamanya bisa 1 semester, bisa karena ada juga sih perusahaan yang kadang-kadang kalau 6 bulan itu kadang-kadang katanya nanggung hanya sekedar si industri itu hanya mendidik, tapi sudah selesai pulang. Sebaiknya katanya tolong tuntaskan agar nanti bisa dimanfaatkan gitu kan ya. Ini praktik magang. Nah, itu juga proses pelaksanaan seperti apa? Nanti mahasiswa mendaftar magang. Kemudian ada seleksi administratif. Nah, kalau sudah ternyata lolos, kemudian masih itu magang. Setelah magang sudah selesai, ada penilaian. Penilaiannya bisa oleh industri, bisa juga oleh kita gitu kan untuk ngecek kompetensi yang diperoleh. Nanti hasilnya bisa dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh industri sebagai pengakuan bahwa dia telah mengikuti magang, atau juga dalam bentuk penilaian gitu kan. Nanti nilai itu dikonversi ke dalam mata kuliah kita, atau nanti lapor ke Perdikti. Gitu. Nah, kemudian gitu kan, bagaimana best practice dalam magang itu? Sebagai contoh gitu kan ya. Ini magang gitu kan ya. Ini kadang-kadang kan 1 semester 6 bulan gitu kan ya. Nah, kalau 6 bulan itu tolong diakui gitu kan ya, sebagai dia ngontrak mata kuliah itu 20 SKS. Loh, ternyata lebih ya nggak apa-apa, tapi jangan kurang gitu kan ya. Nah, nanti di tempat magang itu gitu kan ya, kira-kira hard skill yang diperoleh itu apa? Soft skill-nya apa? Nah, kira-kira berapa SKS gitu kan. Sehingga nanti jangan sampai magang 6 bulan
tapi SKS-nya hanya 4 SKS. Kan kasihan mahasiswa, gitu kan ya. Jadi artinya tolong dirinci betul gitu kan ya. Kira-kira magang ke lokasi itu nanti mata kuliah apa sih yang tercover, gitu. Sehingga nanti tidak perlu kuliah, gitu kan ya. Nanti ternyata kalau kita masih meragukan, bisa anak itu dicek gitu kan ya, dites lagi apakah sudah sesuai belum kompetensi yang diperoleh dari mata kuliah itu. Nanti baru ditransfer ke mata kuliahnya gitu kan ya. Nah, sehingga nanti mahasiswa pada saat mau magang itu konsultasi dulu dengan PA dan ketua departemen. Kalau Anda magang di situ, nanti dapat apa? Dapat kemampuan apa? Hard skill apa? Soft skill apa? Nanti kalau ternyata dapat ini, maka mata kuliah ini yang akan Anda peroleh. Mata kuliah Anda peroleh gitu kan. Nah, tapi kalau ternyata hanya 2 mata kuliah, 3 mata kuliah, disarankan gitu kan, jangan. Tapi kalau masuk, oh enggak Pak, saya mampu di situ. Karena itu bagus, ya silakan gitu. Tapi kita hanya sekedar memberikan pemahaman bahwa gitu kan, tolong Anda magang 1 semester, diusahakan ada 20 SKS yang bisa di-cover. Tapi kalau ternyata lebih, ya silakan gitu kan. Tapi kalau kurang, kami sarankan jangan. Tapi kalau kamu mahasiswa ngotot, karena di sini bagus dan sebagainya, ya silahkan gitu kan ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan penelitian? Kita sering melibatkan mahasiswa dalam penelitian gitu kan ya. Ini juga sama harus diakomodir gitu kan ya. Karena nanti tujuannya penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Kemudian mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh dosen, oleh peneliti, baik lembaga riset maupun pusat studi, dan meningkatkan ekosistem kualitas riset di laboratorium. Itu tujuannya. Nah, kemudian pelaksanaan bagaimana? Pelaksanaan nanti mahasiswa itu gitu kan ya. Ini jika memenuhi ketentuan dan persyaratan penelitian, maka nanti diseleksi lewat lembaga penelitian atau peneliti, kemudian nanti durasi penelitiannya berapa bulan gitu kan. Kalau hanya 1 semester berarti tolong dihargai 20 SKS, tapi kalau 2 semester tolong dihargai 40 SKS gitu kan ya. Nah, kemudian nanti masih mendapatkan pendampingan dan nanti dievaluasi. Nanti hasil penelitiannya nanti dipresentasikan. Nah, kemudian nanti hasil presentasi akan keluar nilai. Apa bentuknya, sertifikat pengakuan dia pernah mempresentasikan apa, atau dia mendapatkan hasil penelitian seperti apa. Nanti dikonversi ke dalam nilai mata kuliah yang tadi, yang 20 SKS atau 40 SKS, tergantung berapa lama penelitian itu dilakukan. Dan nanti lapor ke PD Dikti. Nah, ini best practice-nya kan penelitian bersama dengan dosen terkait misalnya COVID-19 dan pencegahan penyebarannya, penelitian di lembaga riset di bawah bimbingan dosen, penelitian terkait keamanan cyber dalam era digital dan sebagainya. Nah, terus bagaimana dengan studi proyek independen? Kan tujuannya kan mewujudkan gagasan masih dalam mengembangkan produk inovasi. Karena selama ini kan lalu masih kan dikungkung gitu kan ya. Tapi kita beri kebebasan, silakan Anda mau membuat apa. Basis riset dan pengembangan R&D gitu kan. Kemudian meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional internasional. Kan kita selama ini kan sangat lemah gitu kan ya. Pada saat mahasiswa mau ikut misalnya dalam perlombaan tertentu dan sebagainya. Nah, nanti bagaimana proses pelaksanaannya? Nanti mahasiswa itu mendaftar mata kuliah di KRS tentang penelitian. Nanti diseleksi proposalnya. Kalau ternyata proposalnya tidak lulus, maka mahasiswa itu nanti gitu kan mengikuti perguruan reguler. Tapi kalau lulus, maka dia melakukan studi independen. 1 atau 2 semester gitu kan. Nanti setara 20 atau 40 SKS, tergantung berapa semester gitu kan ya. Tapi nanti dapat pendampingan dan evaluasi oleh dosen pembimbing. Nanti ada penilaian akhir. Nah, setelah penilaian akhir, nanti muncul gitu kan KHS. Nanti lapor PD Dikti gitu kan ya. Nah, terus best practice seperti apa? Kan kita kan sering ini, terutama Ibu PD 3 ini gitu kan ya. Ini kan ada pendapat internasional. Kita suka sulit mencari bibit unggul. Kemudian pembuatan di bawah pimpinan dosen. Menyiapkan proses sertifikasi berjenjang dan sebagainya. Nah, terus dari kebijakan itu gitu kan, kami dari tim KPK gitu kan mencoba menerjemahkan gitu kan ya, dan akan kami sosialisasikan. Nah, bagaimana ini Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka yang akan diberlakukan di UPI ini gitu kan ya. Nah, kita tidak bisa lepas dari visi UPI, itu Leading and Expanding University in Education gitu kan. Bahkan jargon rektor perpustakaan kan EDUN gitu kan, Education for Future of Nation gitu kan ya.
Nah, ini seperti ini, tapi kita jangan sampai melupakan ilmiah, edukatif, dan religius itu kan. Karena ini adalah nafas UPI gitu kan. Nah, kemudian kurikulum yang kita buat pada tahun 2020 ini yang berlaku semuanya dibuatnya sejak tahun 2018. Ini kan sudah mengakomodir gitu kan. Bagaimana nilai jati diri UP yang ilmiah, edukatif, dan religius. Kemudian berbasis iptek, karena sekarang ada era digital. Kemudian berbasis kompetensi. Kurikulum kita bersifat fleksibel, kemudian harus relevansi antara internal dan eksternal, juga mengakomodir gitu kan bagaimana kemampuan abad 21, kemudian juga harus memperhatikan long life education, dan ini gitu juga harus sesuai dengan kebijakan kampus Merdeka Belajar, seperti tadi kan misalnya ada 1 semester di luar prodi di UPI dan 2 semester di luar. Sesungguhnya kurikulum yang kita buat itu sudah seperti itu. Nah, kemudian gitu kan, hanya sekedar dipahami saja bahwa terjadi transformasi digital. Nah, kita kan sudah sampai kepada abad 21, yaitu revolusi industri. Awalnya kan revolusi industri abad 18 gitu kan, yang tadinya dari mekanisasi, kemudian elektrifikasi, ke otomasi, dan otonomi. Nah, kemudian ini kebijakan Kampus Merdeka yang sudah disampaikan. Nah, kemudian dari PP nomor 3 tahun 2020 ini adalah masih memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pelajaran di program studi pada perguruan tinggi yang sama. Dan paling lama, nah ini disebut paling lama 2 semester atau setara yang 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, kemudian pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nah, kemudian desain kurikulum Kampus Merdeka Belajar di UPI yang kami desain ini, gitu kan, tadi oleh Pak WD disampaikan. Jadi yang pertama adalah orang yang betul-betul istiqomah. Istiqomah itu artinya yang betul-betul nggak akan mengambil SKS di luar. Betul-betul 140 sekian, 150 sekian itu hanya di prodi itu. Itu juga disebut merdeka, karena dia punya pendirian dan punya konsep bahwa saya tidak akan keluar dari prodi kita. Nggak apa-apa gitu kan. Tetapi kita juga harus mengakomodir jika mahasiswa itu mau mengambil dua prodi. Di antaranya gitu kan. Pertama, itu minimal 4 semester di prodi yang sama. Di prodi misalnya di prodi geografi misalnya gitu kan. Nah, paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester pembelajaran di dalam prodi. Ini pengertian begini. Paling sedikit 4 semester itu bagi mahasiswa yang excellent, yang cerdas, gitu kan, bisa cepat menyelesaikan. Tapi bagi mahasiswa yang kurang excellent, kan bisa saja. Misalnya karena banyak yang kurang serius, sehingga nilainya itu kurang bagus, sehingga banyak yang tertinggal, bisa dilakukan sampai 11 semester. Itu paling lama. Kemudian, gitu kan, itu ngambil di luar prodi, tapi masih dalam lingkungan UPI, itu maksimal 1 semester. Jadi 1 semester atau setara 20 SKS pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama. Nah, ini berbeda dengan minor yang waktu zaman saya dulu. Kalau dulu itu kan, kalau saya ngambil minornya di PPKN, maka semua di PPKN semua. Itu sampai 14 SKS. Tapi kalau ini enggak, gitu kan. Bisa 2 SKS dari prodi apa, 2 SKS lagi di prodi yang lain, tapi masih dalam lingkungan UPI, gitu kan. Paling banyak 20 SKS. Tapi bagaimana kalau kurang? Nggak ada masalah. Tapi nanti mata kuliah di prodinya itu akan semakin banyak, gitu kan. Ya, jadi masih dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan studi lain pada fakultas atau kampus daerah di UPI. Yang tujuannya untuk untuk memberikan pengayaan dan perluasan pengetahuan. Kemudian di luar perguruan tinggi itu maksimal 2 semester. Jadi maksimal, gitu kan. Nah, paling lama 2 semester atau setara 40 SKS di luar PT pada prodi yang sama atau yang berbeda. Jadi masih dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda. Tapi ini bukan dari sebebas-bebasnya, tapi dalam konteks itu memperkuat capaian pembelajaran lulusan program studi itu. Nah, kemudian dalam pengambilan juga tidak akan melupakan kompetensi abad ke-21 tentang critical thinking, collaboration, dan communication, dan creativity. Dan tentunya harus menunjang profil lulusan dan capaian pembelajar SKL. Nah, kemudian pola penempatan semester pada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di UPI ini, kami mencoba merancang seperti ini. Jadi masih itu semester 1 dan semester 2,
itu ngontrak pada mata kuliah yang ada di prodi. Kemudian nanti antara semester 2 sampai semester 3 kan ada waktu senggang tuh. Nah, masih diperbolehkan mengambil semester antara yang dulu namanya semester padat gitu kan ya. Itu antara 1 sampai 9 SKS, itu maksimum 9 SKS. Nah, kemudian semester 3 dan semester 4 juga masih ngambil di program studi, mata program studi. Nah, tetapi gitu kan, apabila ada mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah di luar prodi tapi masih di UPI, itu masih diperkenankan gitu kan. Nah, kemudian nanti semester 4 sampai semester 5 itu ada semester antara lagi. Itu sampai 9 SKS gitu kan ya. Jadi kalau mahasiswa itu rajin ngambil semester antara, sudah 2 kali saja sudah 18 SKS. Nah, sedangkan aturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu aturannya adalah semester 1, semester 2 itu maksimum 20 SKS. Nah, semester 3, semester 4 itu boleh lebih dari 20 SKS. Kalau dulu kan enggak. Semester 1 itu paket 20 SKS. Semester 2 boleh lebih dari 20 SKS dengan catatan IPK-nya lebih dari 3 gitu. Kalau sekarang enggak, aturannya semester 1, semester 2 paket 12 SKS. Kemudian semester 3 boleh lebih tergantung kepada IPK semester 2. Nah, jadi kalau misalnya rata-rata 20 SKS saja, ini 4 semester sudah 80 SKS, ditambah 18, berarti 98 SKS gitu kan. Nah, nanti sisanya itu boleh ngambil di luar prodi maupun di luar universitas. Tapi gitu kan ya, tim PPK UPI itu sepakat bahwa nanti jangan sampai mahasiswa hanya mengenal prodinya terakhir di semester 4. Tapi diharapkan di semester terakhir, apakah di semester 7 atau di semester 8, mahasiswa kembali ke prodinya, ke prodi kita, gitu kan. Agar apa? Agar nanti kultur, warna, gitu kan, CPL kita itu utuh, gitu kan. Jangan sampai nanti semester 4 mahasiswa keluar, bahkan keluar universitas, sehingga CPL kita atau karakter yang tadi ilmu edukatif abuse itu nanti hilang gitu kan. Nah, baru nanti di semester 6 gitu kan, atau semester 5 atau semester 6 gitu kan, sampai semester 7 boleh ngambil mata kuliah di luar universitas, baik di prodi yang sama maupun di prodi yang berbeda. Nah, kemudian saya baca itu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNMPT gitu kan, disebutkan bahwa gitu kan, bahwa ngambil mata kuliah yang berbeda di luar prodi di luar universitas gitu kan, itu hanya berlaku di program sarjana gitu kan, dan sarjana terapan, tapi tidak berlaku gitu kan di program yang lain. Nah, saya tafsirkan di D3, di PASA, dan di bidang kesehatan. Gitu kan. Tetapi kalau per D3 mau ngambil prodi yang sama, dengan catatan yang sama, gitu kan, di luar universitas, itu masih dibolehkan berdasarkan peraturan nomor Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Gitu kan, ya. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran merujuk kepada 8 jalur yang tadi disampaikan. Bisa pertukaran pelajar, magang, asisten mengajar, penelitian, proyek penelitian, kegiatan berusaha, studi proyek, dan membangun desa kuliah kerja nyata misalnya. Nah, sesungguhnya gitu kan, ini kan ke-8 hal ini kan sudah sangat biasa dilakukan di kita gitu kan. Sehingga tadi betul kata Pak WD1, kita jangan panik lah gitu kan. Ya. Kita sudah bisa melakukan kok. Tinggal kita bagaimana mekanismenya, gitu kan. Sistemnya kita sesuaikan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini gitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana ini kuliah pada prodi yang berbeda di UPI. Nah, jadi nanti Ibu Bapak Ketua Prodi, Ketua Departemen itu menetapkan mata kuliah program studi, dan ini kan sudah di kurikulum yang lalu, yaitu 16 sampai 18 SKS. Dan begitu juga fakultas menetapkan 2 sampai 4 SKS yang dapat diambil mahasiswa prodi lain. Artinya prodi lain di universitas kita gitu kan. Nah, kemudian nanti yang berikutnya prodi menawarkan mata kuliah kepada prodi lain di kampus utama gitu kan ya. Dan bisa juga diambil oleh
kampus daerah kan begitu di UPI. Nah, kemudian nanti mahasiswa mengambil mata kuliah maksimum 20 SKS yang ditawarkan secara sukarela ya, karena disetujui oleh dosen PA dan ketua prodi. Ini kuliah pada prodi yang berbeda di UPI. Nah, kan bagaimana penetapan mata kuliah pilihan untuk prodi lain? Yang pertama adalah menetapkan paket mata kuliah pilihan untuk prodi tadi saya sebutkan. Kemudian menginput mata kuliah pilihan prodi ke SIAK, nanti ini urusan TIK. Kemudian mempublikasikan daftar mata kuliah pilihan prodi lain melalui web UPI. Nanti ini bagian TIK. Nah nanti gitu kan, pengambilan kontrak mata kuliah oleh mahasiswa di luar prodi di UPI. Nah kan bagaimana mekanisme pengambilan mata kuliah di prodi lain di UPI? Jadi kalau tadi ada penerapan mata kuliah untuk prodi lain, nah sekarang bagaimana mekanisme pengambilan mata kuliah di prodi lain? Jadi nanti mahasiswa itu mengajukan kuliah di program studi lain di UPI. Jadi mengajukan, kemudian nanti ada persetujuan oleh pembimbing akademik dan pimpinan prodi. Nanti kalau setujui baru pengambilan kontrak dan pelaksanaan perkuliahan. Baru nanti kalau dilakukan, dan lulus, baru ada proses pemasukan nilai perkuliahan. Nanti ini bagian TIK. Kemudian bagaimana kuliah di program studi yang sama di luar UPI? Misalnya pendidikan geografi dengan pendidikan geografi, dengan Malang, dengan UNJ, dengan UNY misalnya. Ini yang pertama adalah prodi melakukan joint kurikulum, membuat MOU atau MOA dengan PT lain. Nah, ini jadi artinya begini bahwa nanti mahasiswa tidak sembarang bahwa nanti saya pengen kuliah di UI. Nah, ini kita UPI dan UI ada nggak MOU? Kalau tidak ada MOU, ya kita nggak bisa ngambil gitu kan. Jadi artinya di sini peran ketua prodi tadi sampaikan oleh Pak Desa itu sangat penting. Jadi sekarang ini waktunya untuk mencari gitu kan. Kira-kira perguruan tinggi mana, prodi mana yang mempunyai kesesuaian dan penguatan pada CPL kita. Nanti kita berembuk bareng, kita adakan MOU. Kita mau enggak, dan yang dikunjungi mau enggak. Kalau mau, kita buat MOU-nya. Nah, berarti nanti kita memberikan informasi kepada mahasiswa. Ini loh, perguruan tinggi dan program studi yang boleh diambil mata kuliahnya. Kalau nggak ada MOU-nya, nggak bisa. Kemungkinan pertimbangannya begini. Terkait dengan insentif, terkait dengan SPP, terkait dengan UKT, kemungkinan seperti itu gitu kan ya. Nah, nanti ini MOU-nya apakah nanti oleh fakultas, apakah oleh rektor, atau oleh program studi. Nanti kita serahkan pada pimpinan universitas. Nah, nanti kemudian prodi menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah di perguruan tinggi lain. Dan jika telah sepakat untuk saling mengakui dan transfer kredit, maka baru bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pengiriman mahasiswa sesuai jumlah yang disepakati antar kedua prodi dengan modus beragam tatap muka atau muka penuh atau blended gitu kan. Ada begini, untuk saat ini gitu kan, mungkin kita orientasi melakukan blended gitu kan ya. Tapi ini juga dibuat jika sudah dalam kondisi normal. Jadi artinya nanti mahasiswa jika perguruan tinggi tersebut mensyaratkan harus datang ke lokasi, harus datang gitu kan ya. Tapi oleh Pak Ahmad disebutkan gitu pada garis 1, apa mungkin hanya ikut 2 SKS, 4 SKS harus datang ke sana. Nah, makanya nanti gitu kan, Topri harus tahu betul mata kuliah ini dikontrak atau dikuliah seperti apa, apakah cukup dengan daring atau harus tatap muka, atau sekian daring, sekian tatap muka, itu harus detail betul gitu kan ya, biar nanti mahasiswa itu bisa ngambil mata kuliah itu. Untung kalau mahasiswanya misalnya ngambilnya 20 SKS dalam semester itu, bisa stay di kota itu, tapi kalau hanya beberapa mata kuliah, kan tidak bisa juga kan begitu. Jangan sampai ini nanti berbiaya tinggi. Nah, nanti gitu kan, prosedurnya kan prodi menetapkan PT dalam negeri yang relevan, kemudian prodi melakukan kerjasama, kemudian pelaksanaan program atau monitoring, dan integrasi mata kuliah terhadap SIAK UPI. Nah, selanjutnya, kuliah pada program studi yang berbeda di luar UPI. Jadi, program studi yang berbeda di luar UPI. Misalnya geografi gitu kan ya, ke misalnya perencanaan wilayah atau seperti apa kan begitu. Itu prosedurnya adalah prodi kerjasama dengan prodi yang berbeda di PT lain dalam atau luar negeri melalui MOU atau MOA. Juga sama gitu kan. Ini peran ketua prodi yang harus mengidentifikasi perguruan tinggi mana saja gitu kan, yang prodinya berbeda, tetapi ada mata kuliah yang bisa mendukung penguatan pada CPL prodinya. Nah,
nanti kita berembuk gitu kan, kita melakukan MOU. Nah, jadi nanti kita jangan nungguin Pak Rektor membuat MOU, tapi kita aktif gitu kan, mencari prodi, nanti kalau sudah siap baru diajukan ke Pak Rektor atau ke dekan, karena yakin Pak Rektor nggak akan paham, yang paham betul kan program studi, capaian lulusan seperti apa gitu kan. Nanti setelah itu baru prodi menetapkan mata kuliah yang relevan, yang mendukung profil dan CPL, dan akan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat. Nah, kemudian baru pengiriman mahasiswa sesuai kesepakatan kedua prodi dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau blended sesuai dengan MOA. Nah, prosedurnya adalah prodi menentukan rambu-rambu mata kuliah yang relevan, kemudian membuat rekomendasi mata kuliah yang relevan, kemudian sosialisasi oleh prodi dan dosen PA kepada mahasiswa, kemudian baru melakukan kontrak mata kuliah. Nah, selanjutnya kegiatan belajar melalui magang. Nah, ini juga sama, biasa. Caranya seperti apa? Prodi menetapkan mata kuliah yang relevan, yang mendukung pada kegiatan magang. Jadi artinya nanti memang mahasiswa dipersilakan Anda mau magang di mana. Tapi nanti peran PA dan prodi bisa berperan. Kira-kira magang di situ ada nggak relevansinya? Bisa begini, saya pengen magang di kolam pemancingan, apa ya? Capaian pembelajaran apa yang akan dicapai di sana? Nah, jadi artinya harus betul gitu kan ya. Nah, kemudian baru prodi menunjuk pembimbing magang dan melakukan kerjasama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswa tertuang dalam MOU atau MOA. Baru setelah itu melakukan pengiriman mahasiswa sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, termasuk itu tanggung jawab hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa. Nah, yang perlu kita perhatikan betul gitu kan, diharapkan jika magang 1 semester, tolong bobot SKS-nya minimal 20 SKS. Kalau magangnya 2 semester, tolong SKS-nya minimal 40 SKS. Nah, jangan sampai nanti 1 tahun magang, tapi SKS yang diakui hanya 8 SKS, kasihan kepada mahasiswa. Nah, bagaimana prosedurnya? Nanti prodi menetapkan lembaga yang relevan untuk program magang, kemudian prodi melakukan kerjasama MOU atau MOA, pelaksanaan program dan monitoring, kemudian integrasi mata kuliah terhadap SIAP UPI. Nah, sehingga nanti ini harus kita lakukan gitu kan ya. Nah, bagaimana tahapan implementasi Merdeka Belajar kampus Merdeka UPI gitu kan ya. Nah, persiapannya adalah tadi, pertama membuat panduan, ini alhamdulillah sudah jadi gitu kan oleh tim PPK, kemudian sosialisasi, nah sekarang kita pada KWD 1 mengatakan RPS paling cepat, ya curi start yang duluan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kurikulum dan CPL oleh prodi, menyiapkan dan penyesuaian siap yang mendukung MMBKM, kemudian publis mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi melalui UPI, baik untuk prodi di dalam UPI maupun untuk prodi di luar UPI. Kemudian pelaksanaannya adalah pengajuan rencana kontrak kuliah MBKM, nanti ada persetujuan dari dosen PA dan prodi, pelaksanaan kontrak kuliah, serah terima dengan pihak terkait, kemudian pelaksanaan kuliah daring atau luring atau blended, kemudian melakukan evaluasi, termasuk bagaimana mengkonversi atau pemasukan nilai pada SIAP. Nanti dilakukan monitoring evaluasi dalam bentuk penerbitan surat tugas bagi dosen dan pihak terkait, kemudian dokumentasi pelaksanaan aktivitas MBKM, rekapitulasi dokumentasi, kemudian evaluasi perkuliahan termasuk uji kompetensi, dan evaluasi program MBKM oleh UPI. Nah, ini kira-kira yang sudah kami rancang gitu kan ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa memahami apa itu kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Saya kira gitu Pak Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Walaupun ya garis besarnya ini barangkali ya kita akan proses pendalaman, waktu kita masih cukup lama. Disilakan Bapak Ibu kalau mau yang bertanya sebaiknya ngisi dulu di chat siapa gitu supaya nanti tidak saling gitu ya, nggak kelihatan siapa yang bertanya kan seperti ini. Disilakan barangkali ada yang mau memperdalam pertanyaan, diaktifkan saja kalau yang bertanya. Silakan Ibu Siti. Silakan Bu.
dibuka itunya mute-nya. Ya, terima kasih Pak Yani. Kedengaran Pak Yani? Anggap, anggap. Ya, kedengaran. Silakan Bu. Ya, saya ada beberapa hal yang mau ditanya ini ya, berkenaan dengan persiapan implementasi program belajar merdeka atau Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Kalau saya membaca persyaratan di dalam panduan Merdeka Belajar Kementerian, di situ ada persyaratannya begini. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun, disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada pangkalan data perguruan tinggi. Itu satu dulu. Berkenaan dengan pernyataan itu, bila tadi disampaikan misalnya, karena di program studi pendidikan sosiologi itu sudah ada diskusi bersama dengan asosiasi program studi pendidikan sosiologi se-Indonesia, tetapi itu belum ada satu kesepakatan seperti apa nanti kita akan melakukan kerjasama antar perguruan tinggi khususnya dalam pertukaran mahasiswa gitu ya dan sebagainya. Karena kita sedang menggali hal-hal yang ada kemiripan terutama di dalam learning outcome-nya ya untuk konversi nanti mata kuliah. Tetapi berkenaan dengan persyaratan tadi, bila misalnya yang selama ini kita sudah lakukan kan ada program Permata ya. Permata itu kan dibiayai oleh kementerian. Bila ada program yang serupa ya, yang serupa seperti itu tetapi disiapkan oleh perguruan tinggi dan kebanyakan mahasiswa mengambil SKS-nya di perguruan tinggi yang dituju misalnya, apakah perguruan tinggi kita memberikan fasilitas dana gitu ya, yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam melakukan program penelitian misalnya, kalau saya baca pedomannya dari kementerian, itu kegiatan penelitian itu di lembaga-lembaga riset atau pusat-pusat studi riset. Karena mereka juga harus mengeluarkan pendamping untuk bersama-sama dengan dosen dari kita, dari universitas yang menjadi pembimbingnya melakukan evaluasi. Apakah kalau seandainya mahasiswa yang biasa diikut sertakan dalam penelitian dosen, bisakah dianggap seperti kegiatan penelitian yang dimaksud oleh aspek yang ini, kegiatan riset di lembaga riset, ya. Kemudian yang berikutnya, yang asistensi mengajar di sekolah. Karena tadi Pak Prof. Darsi sudah mengatakan kita biasa melakukan PPL di sekolah. Nah, apakah dengan adanya ini kegiatan Merdeka Belajar dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan yang disetarakan misalnya satu semester dengan 20 SKS, apakah itu bisa diakomodir menjadi PPL baru ya, PPL paradigma baru dengan nama ini ya, asistensi mengajar. Tetapi mungkin kita prodi punya hutang untuk menambah SKS-nya, begitu. Mungkin itu saja dulu. Ibu, mohon maaf, yang nomor 1 aturannya bisa diulang nggak Bu, pernyataannya, redaksinya? Ya.
di dalam persyaratan yang dari Kementerian Pendidikan itu ya ada kalimat gini, program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun, disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada pangkalan data perguruan tinggi. Ini kata kuncinya. Silakan. Kelompok kita masing-masing untuk mencoba mengerjakan dan mengupload, mendiskusikan dan mengupload hasil. Oke. Siapa ini? Demikian Bapak Ibu. Kita Sudah. akhiri forum refleksi dan diskusi yang Dari mana tuh Bocor? kita masuk ke Ya gitu ya, Silakan, Pak terima Yani. kasih. barangkali. Ya, Baik Bu. Terima kasih Bu. Nanti satu-satu aja, banyak. Baik, terima kasih Pak Ibu. Silakan Prof. Pak Yani. Nanti Pak Yani tolong bantu saya barangkali yang terlewat juga ya. Karena Pak Yani juga tim teknis. Ya, ya, Prof. Gini Bu, maksud implementasi antara jadi mitra di sini adalah mitra itu adalah yang di luar perguruan tinggi Bu. Jadi kan tadi disebutkan bahwa kita mahasiswa itu boleh mengambil mata kuliah di luar prodi tapi di perguruan tinggi yang sama, itu bukan mitra namanya. Kemudian gitu kan, boleh ngambil mata kuliah di prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar perguruan tinggi. Nah, jadi itu juga bukan mitra. Tapi mitra ini adalah tempat magang, gitu kan ya, tempat magang. Nah, tapi nanti gitu kan ya, untuk menentukan perguruan tinggi lain atau tempat magang harus diikat dengan MOU, gitu kan. Tetapi begini, tadi ditetapkan oleh kementerian atau oleh perguruan tinggi. Karena kadang-kadang di kementerian ada program-program, sebagai contoh, apakah program Permata itu program universitas, program nasional. Nah, jadi yang disebut tadi, yang ditetapkan oleh kementerian adalah program-program yang sifatnya nasional dan boleh perguruan tinggi ikut dengan program itu. Ya kan? Atau misalnya, gitu kan, perguruan tinggi itu punya semacam kegiatan gitu kan yang ditetapkan oleh program studi apa oleh universitas. Misalnya, mohon maaf, kemarin ada Citarum Harum gitu kan. Itu kan bukan program nasional, tapi program UPI ikut mendukung gitu kan. Citarum Harum, sehingga KKN tematik kita diarahkan ke sana, kemudian nanti penelitian juga diarahkan ke sana gitu kan. Jadi ada yang ditetapkan oleh pusat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bisa juga oleh oleh universitas, bisa juga oleh program studi. Nah kemudian gitu kan ya, berkaitan dengan asosiasi ini Bu Siti, saya kira sudah cukup bagus gitu kan ya. Tinggal nanti kita gitu kan diidentifikasi gitu kan. Kira-kira dari sekian anggota asosiasi program studi sosiologi yang sama ini, gitu kan, kira-kira mana yang bisa dikunjungi untuk diambil mata kuliahnya. Karena di TPK gitu kan ada himbauan atau mungkin ketetapan Pak Yani ya, ini disyaratkan kan di program studi yang akreditasinya sama. Jangan sampai nanti kita akreditasinya A, ngambil gitu kan mata kuliah di program studi yang C atau yang B gitu kan. Nah, syukur-syukur di lembaga perguruan tinggi yang akreditasinya sama, seperti UPI misalnya A gitu kan, ngambil ke UNJ A juga gitu kan ya, jangan sampai turun. Tapi kalau naik boleh. Misalnya gitu kan, ada prodi kita yang akreditasi B, terus ngambil misalnya di prodi lain, di perguruan tinggi lain, itu yang A. Di kita itu dibolehkan, tapi persoalannya prodi yang di luar UPI itu mau nerima nggak gitu kan ya. Nah, disitulah perlunya MOU gitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata prodi kita itu ngabring gitu kan ya, ke perguruan lain. Ini gimana, apakah ada sharing dana dan sebagainya. Maka disitulah gitu kan, MOU itu akan dimunculkan. Nah, bagaimana ini? Misalnya gitu, kita UKT-nya sekian. Di perguruan tinggi itu grade-nya tinggi misalnya, UKT-nya besar. Apakah bisa? Nah, kalau bisa ya dibuat MOU-nya. Apa ada sharing dana? Nah, situ nanti gitu kan, pimpinan perguruan tinggi akan memahami betul gitu kan. Mungkin juga ada semacam rapat bersama untuk menentukan gitu kan, apakah ada sharing atau seperti apa kan begitu. Nah, kemudian
tentang penelitian. Tentang penelitian gitu, apakah boleh nggak dosen gitu kan, punya penelitian, masih dilibatkan dalam penelitian. Nah, saya kira selama masih itu dilibatkan secara optimal, bukan hanya sekadar disuruh mengambil data, tapi pengolahannya, penarikan kesimpulan, dan sebagainya dilibatkan, nah kira-kira layak nggak masih itu disetarakan dengan ngambil mata penelitian. Tapi kalau masih diajak bersama, mulai dari perumusan proposal, kemudian penelitiannya, kemudian pengolahan data sampai pada kesimpulan, sehingga pas itu paham betul dan penelitian, saya kira nggak ada masalah gitu kan. Dan rasanya di kita kan ada pusat-pusat kajian, gitu kan ya. Nah, masih dilibatkan dalam pusat kajian tertentu misalnya, baik yang ada di UPI maupun di luar UPI. Tapi tentunya harus ada MOU-nya gitu kan ya. Nah, kemudian apa namanya, dengan di sekolah. skripsi misalnya. Nah, itu disebutkan bahwa kalau risetnya ternyata gitu kan bernuansa yang cukup berat gitu kan ya, dan nanti masih dihargai sebagai sebuah karya skripsi, saya kira nggak ada persoalan. Karena apa? Nantinya kan akan diuji gitu kan ya, apakah paham tidak gitu kan ya, dengan riset tersebut, sehingga nanti mahasiswa tidak perlu membuat skripsi lagi, cukup dengan hasil penelitian itu gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan apa itu magang di sekolah? Magang di sekolah itu termasuk mitra gitu kan, karena di luar perguruan tinggi. Nah, jadi artinya nanti boleh asistensi mengajar di mitra. Nah, kemudian berapa semester dia magangnya misalnya. Nah, nanti gitu kan, tadi amanatnya apa? Bila perlu gitu kan, minimal dihargai 20 SKS. Jadi nanti misalnya bagaimana cara pembuatan media, bagaimana cara membuat RPP, bagaimana cara mengevaluasi, itu nanti ikuti PPL atau di apa namanya itu di magang tersebut gitu kan, sehingga nanti dibebaskan dari mata kuliah itu. Nah, tetapi nanti di kontrak gitu kan ya, jadi di kontrak itu bahwa magang itu adalah kontrak mata kuliah A, B, C, dan sebagainya sampai 20 SKS. Kira-kira itu Bu Siti, mungkin Pak Yani bisa menambahkan barangkali yang kurang gitu kan. Terima kasih Pak Yani. Ya, terima kasih Prof. Dasi. Ibu Siti, memang ini pertanyaannya semua yang sangat menohok gitu, karena memang kalau dari sisi infrastruktur regulasi di UPI ini belum nyampe ke situ kelihatannya Prof. Darsi. Misalnya begini, kita kan PPL hanya 4 SKS nih ya di luar gitu ya. Kemudian kan harus jadi 20 SKS, kan perlu ada identifikasi lagi mata kuliah tertentu yang bisa disetarakan dengan itu kan gitu, supaya memenuhi ketentuan gitu. Nah, P2JK sendiri kelihatannya baru kemarin sosialisasi, ini agak gini kan, susah. Sedangkan untuk yang Prof. Dasi katakan dengan mitra, berarti kan sekolah dianggap mitra, itu harus didaftarkan di PD-Dikti. Nah, ini kata kunci dari Ibu Siti itu ke situ sebenarnya. Jadi PD-Dikti ini kan berarti kita harus bisa melaporkan, UPI harus melaporkan, atau kita melaporkan dulu ke pihak divisi atau ke pihak P2JK bahwa ada 10 mata kuliah yang harus diakui di PD-Dikti kan, begitu, seperti itu. Ini saya pikir catatan ini akan dibawa oleh kita ya Pak Prof. Darsi ya, untuk dijadikan sebagai tindak lanjut kan. Tidak ada hal yang apa istilahnya berbeda, ini cuma tindak lanjut dari pertanyaan tadi itu adalah berkonsekuensi terhadap pengakuan sejumlah mata kuliah dan memiliki tanggung jawab kita nih pengakuan itu kan. Semakin mudah sebenarnya mahasiswa, tapi kita semakin apa istilahnya boleh katakan bukan gamang ya, harus punya ketetapan hati lah dosen itu atau prodi itu harus punya ketetapan hati bahwa mata kuliah yang ditetapkan sebagai paket-paket pengganti dari magang, pengganti dari tadi asistensi kata Ibu ke sekolah, itu bisa nggak ditransfer atau disetarakan gitu dengan mata kuliah yang sudah kita daftarkan itu kan gitu. Baik, Ibu Siti seperti itu dulu barangkali ya. Kalau ada pertanyaan atau ada lagi barangkali satu-satu Ibu. Ibu Siti cukup Ibu? Pak Yani, boleh ini yang berhubungan dengan kata mitra nih ya, kata mitra. Sebab kalau mitra ya, tadi konotasinya di luar kampus, di luar universitas.
Betul. Dalam kegiatan penelitian pun itu ada mitra. Berarti mitra di sini harus di luar kampus. Mitra bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset. Berarti mitra di sini tidak boleh ada di universitas kita. Kalau dalam Itu riset yang nih. Betul. Karena Betul, aturannya betul. gitu Jadi, di panduannya. kalau dosen oleh penelitian dengan dosen sendiri berarti tidak dianggap gitu Bu ya sebenarnya. Ya, sebab Kalau ada begitu ya. kata mitra, ada kata mitra. Nah, gimana itu? Sob, Jadi, ada mungkin informasi kan beberapa perguruan tinggi kan ada ini Bu, ada pusat kajian. Itu kan sering mendapatkan proyek penelitian gitu kan ya. Jadi mahasiswa yang bisa dilibatkan. Jadi artinya gitu kan ya, bisa juga untuk penelitian ini gitu kan ya, di dalam satu perguruan tinggi, bisa juga gitu kan ya, di luar perguruan tinggi. Nah, cuma nanti yang di luar perguruan tinggi gitu kan ya, juga sama harus ada MOU-nya gitu kan ya. Jadi karena itu adalah termasuk mitra. Sebagai contoh apa ya, misalnya tentang wilayah daerah aliran sungai misalnya, itu ada satu lembaga tersendiri gitu kan ya. Nanti ada proyek semacam di Cimanuk atau di Sanggarung, nanti masih terlibat gitu kan. Itu kan di perguruan tinggi. Itu bisa mitra Bu. Nah, tapi kalau misalnya di perguruan tinggi, misalnya di pusat-pusat kajian gitu kan, atau pusat penelitian, itu bisa juga dilakukan. Jadi penelitian bisa di dalam perguruan tinggi, bisa juga di luar perguruan tinggi. Itu mungkin maksudnya Bu. Ya terus saja ini informasi dari Bu Siti akan kami bawa Bu ke dalam tim TPK gitu kan ya, agar mendapat rumusan yang lebih baik lagi. Iya. Karena bisa juga begini Bu Siti. Ini mah akal-akalan ya, barangkali bisa ya akal-akalan. Jadi kita kerjasama dengan misalnya lembaga penelitian A gitu. Berarti kan kita pinjam bendera di situ. Sebenarnya yang meliti itu adalah pihak mereka dan juga beberapa dosen kita juga terlibat di dalam penelitian yang di lembaga A itu kan. Nah, saya pikir asal ada MOU dan juga daftar lihatnya MOA dengan daftar mata kuliahnya, barangkali itu juga bisa progresi ya begitu ya. Asal kalau misalnya penelitian itu hanya dilakukan oleh dosen sendiri, itu kan namanya pembimbingan gitu, bukan adanya mitra kan gitu intinya kan. Betul nggak? Ya kalau kan nggak ada penelitian yang dilakukan oleh dosen sendiri kan, tidak ada MOU, tidak ada mitra di luar gitu kan. Ya bentuknya kan jadi sama gitu, seperti biasa kita lakukan ya gitu. Jadi akan mungkin istilahnya tekaci gitu ya. Tapi tadi betul nanti kita rumuskan lagi Prof Darsi ya, kira-kira bagaimana ke lembaga mitra itu kan, karena selama ini kan kita belum banyak bermitra gitu ya dengan lembaga riset di luar gitu. Terima kasih Ibu Siti. Sama-sama. Barangkali ada lagi yang lain Bapak Ibu untuk dalam pertanyaan Bapak Ibu sangat bermakna bagi bagi panduan dalam implementasi. Jangan-jangan nanti kalau kita tidak banyak mengeksplorasi, kesulitan kita sendiri. Tapi dengan seperti ini kita mendapatkan masukan, akan memudahkan kerja kita ke depan gitu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang lain. Pak, izin bertanya Pak. Iwan mau nanya, silakan. Sudah beres Pak Iwan. Ini Pak kalau tadi. D3 mah nggak ada katanya Pak Iwan. Oh ya, silakan Pak Aceh. Silakan Pak Aceh. Ini Pak, tadi Prof Darsi membahas mengenai kampus Merdeka yang minimal itu terakreditasi apa ya? Yang terakreditasi prodinya. Nah, kebetulan juga di pendidikan pariwisata itu kan baru nih Pak. Nah, kemarin itu kita sudah konfirmasi bahwa pendidikan pariwisata itu sudah akreditasinya minimum. Sudah ada minimum gitu. Lalu tadi juga dibahas kalau misalkan mau melakukan yang kampus Merdeka ini harus sama akreditasinya. Tadi
Dibahas juga kalau misalkan kita akreditasi minimum, boleh ke prodi atau misalnya di luar kampus itu akreditasinya A gitu. Tetapi seandainya tadi juga sudah disinggung, kalau misalnya prodi yang di kampus itu akreditasinya A, belum tentu mau ke kita Pak, gitu, ke akreditasi yang minimum. Nah itu bagusnya gimana ya Pak untuk pendidikan pariwisata ini, gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Aceh. Silakan Pak Darsi. Terima kasih. Jelas ya. Ya, ini saya paham betul bahwa pendidikan pariwisata kan memang akreditasinya kan minimum. Terus memang persyaratan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi, syaratnya terakreditasi. Nah, pariwisata kan sudah punya akreditasi walaupun minimum. Nah, tinggal begini, kalau ternyata nanti di luar universitas atau di luar prodi kita ada yang tidak mau gitu kan ya, didatangi oleh mahasiswa yang prodinya akreditasinya di bawah gitu kan ya kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, itu hak prerogatif prodi itu gitu kan ya. Tapi Pak Uci jangan kecewa karena gitu kan, kalau ternyata mahasiswa pendidikan pariwisata tidak mengambil mata kuliah di luar itu juga nggak salah gitu kan. Ini kan pilihan gitu kan, sambil nanti pendidikan pariwisata membenahi diri gitu kan, agar nanti akreditasinya bisa naik. Syukur-syukur bisa A gitu kan, sehingga nanti bisa mengakses kemana saja gitu kan ya. Nah, tetapi Pak Uci gitu kan ya bisa saja kita mencoba gitu kan ya, bersama-sama dengan prodi yang sejenis gitu kan ya, kira-kira kita bisa nggak ngambil mata kuliah di luar itu, baik di dalam UPI maupun di luar UPI gitu kan. Kalau ternyata ada ya nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata nggak bisa karena itu kan akreditasinya minimum, kami sudah maksimum, kita nggak bisa buat apa-apa. Tinggal kita membenahi diri, bagaimana caranya agar pendidikan pariwisata bisa terkadang lebih baik. Seperti itu Pak, pasti jawabannya. Terima kasih Pak Yani. Iya, terima kasih Pak. Ada tambahan Pak Osi, saya mencoba untuk ini aja. Seandainya kalau masalah gini, kalau sebut saja misalnya kita memiliki program studi yang A gitu. Kemudian ada dari perguruan tinggi yang lain itu yang B. Ya kalau saya sih terima saja gitu kan, karena kan dia B, kita A, berarti dia sekolah ke kita gitu kan. Logika saya seperti itu. Kecuali kalau yang tidak baca adalah kita sudah A, tetapi anak-anak kita izinkan kepada prodi yang B. Ini yang nggak boleh gitu sebenarnya gitu prodasi ya. Seperti itu barangkali ya. Nah, gitu. Jadi kan harusnya sih prodi yang A itu yang menerima semua, yang A juga diterima, yang B juga diterima, karena kan dia superior kan, tanda kutip ya, dari akreditasi gitu. Untung juga secara kalau MOU-nya ada berkonsekuensi terhadap honor, berarti kan lebih banyak, semakin banyak mata kuliah yang diambil berarti kan laku nih gitu. Sekarang banyak yang dari manajemen kalau misalnya sudah siap-siap menampung banyak dari berbagai macam prodi gitu ya, karena dia pertama sudah A, yang keduanya akan banyak yang masuk gitu. Cuma dulu kalau misalnya dibatasi properasi yang satu rombel ya, satu rombel gitu. Untuk sementara ini satu rombel, jadi nggak bisa jadi 10 rombel gitu dengan daringnya, berarti cepat kaya deh dosen itu kan. Ya, terima kasih Pak Yani. Silakan barangkali Bapak Ibu yang ada lagi. Ya, sama-sama Pak Wajib. Silakan Bapak Ibu yang masih ada hal yang Yani. Kira-kira Prof Darsi, kira-kira kapan nih waktunya, belum ditentukan nih kita mengumpulkan, pasti kita ditagih pastinya sebentar. Ditagih kan nanti pasti oleh WD1 untuk mengumpulkan, atau bagaimana manajemennya ya? Belum ya? Belum ya, nanti lah saya koordinasi nanti dengan WD1 barangkali ya Prof. Ya. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Yani. Punten saya tidak mengikuti secara utuh karena sambil menguji tesis. Hanya sebagian yang saya dengar begitu ya. Tadi Pak Darsi menyinggung bahwa D3 juga bisa Pak ya? Iya Pak, dengan prodi yang sama Pak. Oke, kalau maksud yang sama itu sama dari namanya, atau misalnya sama dari jenjangnya,
Misalnya kalau D3 di sini ingin ngambil mata kuliah jenjangnya harus sama, atau misalnya boleh berbeda dengan D4 tapi masih vokasi begitu. Misalnya D3 di sini ngambil mata kuliah di UGM yang levelnya itu adalah D4 misalnya, untuk mata kuliah tertentu. Ya. Dimungkinkan tidak Pak untuk itu? Itu yang pertama Pak. Ya, betul Pak. Yang kedua, yang saya bayangkan kalau Merdeka Belajar itu kan mahasiswa bisa, kan dia yang tahu apa yang dia inginkan begitu ya. Dia yang tahu kebutuhannya. Kemudian dia ingin memperdalam sesuatu pada kompetensi tertentu. Misalnya kalau di geografi mungkin ada SIG misalnya Pak ya. Terus dia misalnya ingin memperdalam SIG itu tidak hanya aplikasinya tapi juga bisa sampai ke pemrogramannya. Kemudian dia ingin belajar pemrograman itu di Ilkom misalnya, di ilmu komputer gitu. Nah, apakah hal seperti itu dimungkinkan tidak Pak dengan konsep Merdeka Belajar itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, di D3 itu kan sudah ada biasa magang Pak ya, di berbagai perusahaan itu. Nah, apakah itu dibiarkan saja apa adanya atau harus mengikuti konsep yang kampus Merdeka Belajar ini? Artinya ada prosedur, ada lain-lain dan sebagainya. Nah, itu mungkin Pak, 3 pertanyaan itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Silakan Prof. Terima kasih Pak Iwan. Jadi begini, saya bacakan aja Pak, ini Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 Pak. Disebutkan bahwa bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 5 dapat dilakukan dalam program studi dan luar program studi. Kemudian ayat 2 disebutkan bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas A. Pembelajaran dalam program studi lain pada PT yang sama. B. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. C. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Dan D. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi. Kemudian disebutkan proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dan D, artinya C dan D itu adalah pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi itu hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. Jadi artinya dimaknai bahwa D3 dimungkinkan bisa ngambil di luar perguruan tinggi, tapi dengan catatan pada program studi yang sama. Nah, terus SPG ada nggak nama SPG di luar? Karena disebutnya program studi yang sama, bukan mata kuliah yang sama, Pak. Tapi program studi yang sama. Makanya tadi Pak WD1 mengatakan ini tidak berlaku di D3 gitu kan, karena SPG cuma satu-satunya di Indonesia gitu kan. Nah, sehingga gitu kan ya, kalau Bapak menafsirkan, boleh nggak saya ngambil mata kuliah yang sama di S1, di D4 misalnya di UGM, bisa nggak? Nah, kalau lihat permen ini kelihatannya nggak bisa, Pak. Gitu kan. Tapi nggak tahu kalau ternyata berkembang diskusi yang lebih luas, akhirnya dibolehkan. Terus yang kedua, magang gitu kan ya. Segera magang ini kan dibolehkan untuk D3, karena kan ada on-job training, Pak, gitu kan ya. Dan dalam memperkuat kompetensi lulusan. Nah, jadi tinggal nanti magang itu gitu kan. Kalau ternyata 6 bulan diusahakan itu setara yang 20 SKS. Nah, gitu Pak. Nah, terus selanjutnya tadi Merdeka Belajar, artinya mahasiswa kan boleh semerdeka-merdekanya karena tahu persis mahasiswa itu kebutuhan ke depan. Nah, kalau orientasinya kepada pekerjaan gitu kan, saya kira begini Pak, ada lembaga lain, itu LSP, lembaga sertifikasi kompetensi atau profesi gitu kan ya. Nah, sehingga konteks Merdeka Belajar di sini adalah merdeka dalam arti merdeka untuk memperkuat gitu kan ya, kompetensi lulusan kita. Bisa saja misalnya gitu kan ya, ada mata kuliah misalnya tentang pemetaan misalnya gitu kan ya.
Nah, ternyata ada loh di tempat lain itu, karena ada tapi pengajaran luar biasa. Daripada misalnya, mohon maaf tadi Pak Wedis itu mengatakan ada geografi penduduk, tapi mengajar saya belum nasional, ada tempat lain geografi penduduk, saya mengambil mata kuliah di tempat lain, itu nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu disebut dengan merdeka. Tapi bukan berarti di merdeka itu ngambil apa saja atau saya nanti akan kerja di mana saja. Bukan gitu kan. Tapi dalam konteks memperkuat dan mempertajam kompetensi gitu kan, capaian kompetensi pembelajaran atau lulusan. Seperti itu Pak Iwan yang bisa sampaikan. Atau mungkin Pak Mamat, Pak Yani bisa membantu karena Pak Mamat juga ikut berdiskusi panjang lebar di TPK. Terima kasih. Ya, kayak Pak Iwan untuk yang ya kalau D3 sih memang ada magang gitu, tapi nggak tahu apakah masuk pada program Merdeka Belajar atau memang reguler saja begitu kan? Nah, itu. Yeah. Ya, tapi berpeluang untuk bisa menyamakan itu. Nah, tapi nanti ini pertanyaan juga nanti bisa mudah-mudahan di UPI khususnya bisa juga membuat apa semacam keputusan sendiri untuk bisa menyentarakan 20 SKS untuk magang. Kalau di Pak Iwan berapa ini? Untuk magang itu berapa SKS? Halo, Pak Iwan? Halo. 4 Pak, kalau nggak salah Pak. 4 SKS. 4 SKS. Ya, oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Ini jadwalnya sampai jam 12. Apa harus sampai jam 12, Prof. Darsi? Saya pikir serahkan ke Pak Pedi. Kalau memang sudah jelas kan. Ini kan sebenarnya yang Prof. Darsi kan ditugaskan oleh TPK. Kasih pengarahan kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, silakan. Silakan Pak Dekan. Mangga. Mungkin nanti kalau ada perlu tambahan dari Pak Wadi 1, mangga ya. Jadi kalau tadi saya menyimak ya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Darsi, ditambah Pak Yani, ada pengarahan dari Pak Dek 1 yang jelas ini kan ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti gitu kan. Beberapa hal yang harus ditindaklanjuti ya, tadi kan ada kuliah di dalam prodi, ada kuliah di prodi yang sama, di perguruan tinggi yang sama, kemudian ada kuliah atau magang bisa di perguruan tinggi yang lain atau di tempat tertentu gitu kan. Nah, oleh sebab itu ya yang jelas ini kan harus ditindaklanjuti oleh masing-masing prodi. Dan saya punya bukan keyakinan. Kebingungan pasti ada ya Prof. Darsi gitu karena ini sebagai sebuah perubahan kebijakan. Maksudnya kebingungan dari para minimal para ketua prodi atau departemen. Nah, tapi kan ini mau tidak mau harus dilaksanakan dan fakultas memfasilitasi. Kemudian yang jelas juga fakultas punya tanggung jawab untuk mengawal kebijakan ini. Artinya kebijakan ini oleh prodi harus dilaksanakan. Ya, kemudian ini akan menjadi sebuah nanti juga harus kita laporkan ke universitas. Nah, tadi saya sudah diskusi dengan Pak WD1. Kami fakultas akan mengawal ya proses ini. Jadi kami minta mungkin 2 minggu lah ya Pak Mamat ya. Jadi 2 minggu dari sekarang silakan seluruh prodi ya untuk melakukan workshop atau rapat ya dengan para dosen untuk melakukan tadi perubahan-perubahan ya yang sudah disampaikan oleh Prof. Darsi di situ. Nah, sehingga nanti kami akan maksudnya nggak itu dalam pengertian nanti kami akan cek progresnya sampai kemana. Nanti setelah 2 minggu ada laporan gitu Prof. Darsi. Gitu. Setelah 2 minggu ada laporan seperti apa. Yang jelas dalam proses-proses ini ya Bapak Ibu Ketua Departemen Prodi bisa berkonsultasi dengan Prof. Darsi, bisa konsultasi dengan Pak Yani, bisa konsultasi dengan Pak Mamat ya, karena yang terlibat penuh di TPK. Jadi jangan ke saya tidak tahu detailnya, saya hanya kewajiban untuk mengawal gitu. Nah itu yang jelas kan sekarang juga harus sudah mulai memikirkan kalau kita bekerja sama dengan pihak luar kira-kira dengan mana gitu. Makanya memang ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya kira membangun kerjasama di dalam asosiasi prodi gitu. Di situ yang memang saya secara pribadi
sudah berinteraksi di Asosiasi Prodi Pendidikan Sejarah. Di situ sebab kita juga tidak ingin gitu. Jadi melahirkan sarjana campur sari gitu Pak Darsi gitu ya. Sarjana sejarah tapi magangna di eta di Yamaha, di dealer Yamaha gitu. Jadi Yamaha gitu. Di situ bisa begitu kan, kalau di sini memungkinkan, tapi kan menjadi sarjana campur sari di pendidikan sejarah gitu, magang saya bahayang dagang mungkin di pabrik motor gitu ya. Artinya kan tetap ada beberapa hal, memang ini sekedar sharing ya. Saya di Asosiasi Prodi Pendidikan Sejarah kami sudah menyusun kurikulum yang sifatnya standar yang harus dimiliki gitu di situ. Ini kurikulum ini yang tetap harus ada pokoknya. Berikutnya otonomi diserahkan di situ. Bahkan sekarang sudah mulai kita mengembangkan beberapa mata kuliah yang dimungkinkan untuk bisa bekerja sama di situ. Jadi di dalam mengembangkan mata kuliah ini ada dua hal. Kalau dalam pikiran saya Prof. Darsi ya, karena saya singkutin jadi dari luar. Pertama adalah tadi ya mata kuliah yang tetap ada di prodi. Yang kedua mata kuliah yang silahkan oleh masing-masing prodi yang dimungkinkan harus ditetapkan yang akan diikuti oleh prodi lain gitu. Ya prodi lain misalkan di geografi yang akan ditawarkan apa? Di sejarah yang saya tahu ini mata kuliah ini kalau ada dari ekonomi, dari teknik, dari mana yang lain ketika kuliah, mata kuliah ini. Dan ada ketika mata kuliah itu ditetapkan, ada bukan hanya sekedar menetapkan gitu, apa sih maksudnya gitu. Ketika menetapkan mata kuliah X gitu kan, tadi kan Prof. Darsi sudah mencontohkan ya kerjasama mata kuliah. Misalkan ketika mata kuliah X ya, katakanlah kalau sejarah saya ingin kami menetapkan sejarah Indonesia periode pergerakan kebangsaan. Misalkan ya ini untuk prodi lain dengan harapan supaya nanti para sarjana kalau kuliah di sejarah tahu tentang perjuangan bangsa baheula gitu, nepi ka kosong. Nah, kan seperti itu contoh yang sejarah yang saya pahami atau untuk yang lain. Nah, di situ. Kemudian juga tadi ketika menetapkan kalau mau magang atau kalau dengan pihak luar diupayakan yang pertama yang yang relevan gitu kan. Jangan sampai nanti saya katakan kuliah di sejarah yang magangna di pabrik motor gitu kan, di Karawang misalkan kan bisa begitu. Nah, jadi diupayakan pertama tadi yang relevan, yang kedua yang mungkin dari segi dari segi pembiayaan, dari segi pelaksanaan itu lebih efisien gitu di situ. Nah, itu juga tolong dipikirkan oleh masing-masing departemen atau prodi gitu ya di dalam melakukan perubahan-perubahan ini gitu. Nah, saya kira mungkin kami dari fakultas memberikan waktu 2 minggu ya. Silakan 2 minggu itu bukan final Ibu Bapak ya. 2 minggu mulai bekerja, nanti progres mungkin ya Pak Darsi kita kawal oleh TPK dan oleh fakultas. Nah, silahkan apakah Ibu Bapak mau pertemuannya mau Zoom atau memang kalau mau pertemuannya ruangan secara fisik ingin ketemu, ya Pak Mamat, kami bisa menggunakan ruang 103 lah, cuma harus terjadwal ya, karena sekarang relatif representatif ruangan itu bisa digunakan dan bisa menggunakan, karena kalau ada pertemuan fisik itu kan tetap harus menggunakan COVID-19 ya. Fakultas sekarang sudah melaksanakan di depan kalau mau masuk ada petugas yang ngukur suhu kita dan sudah ada chamber hari ini nih. Jadi saya tadi mandi uap begitu masuk gitu ya. Jadi kita juga di FIPS di fakultas sudah menerapkan protokol 19. Jadi kalau memang Ibu Bapak mau kumpul di kampus ya, tetap protokol 19 sudah kita lakukan ya, hand sanitizer dan sebagainya gitu. Jadi relatif aman walaupun di dalam kebijakan kita masih WFH. Sehingga kami juga kalau ada rapat, kami ini lebih sering Ibu Bapak rapat pimpinan ini di kampus tetap nggak bisa ngeluar konsumsi Ibu Bapak gitu, karena dianggap WFH gitu. Kalau honor mah ya Pak Darsi bisa. Pak Darsi di honoran tapi potongan WFH gitu. Gitu. Jadi kalau konsumsi memang jadi gini, kalau Ibu Bapak nanti akan pertemuan di kampus, ya mungkin nanti bisa konsultasi dengan Pak Aceng lah pada kedua. Tapi pengalaman kami kemarin begitu mengajukan nggak ada karena posisinya WFH, nggak boleh kerja di kampus. Ya silakan aja nanti diatur pada prinsipnya. Kalau Ibu Bapak nanti misalkan karena ingin ketemu lebih ini di kampus, bisa menggunakan ruangan misalkan di 103 atau di ruangan yang lain. Di 103 kita sudah ada smartboard bisa digunakan ya, jadi supaya lebih mudah. Saya kira itu mungkin Pak Mamat, di Pak Mamat ada tambahan nggak? Mangga Pak Mamat. Kan mutna Pak Mamat punten.
Ya, terima kasih Pak Dekan, Pak Profesor Darsi Harjo, Pak Dr. Ahmad Yani. Alhamdulillah kita bersyukur di FPIPS itu tidak seperti di fakultas lain. Kalau di fakultas lain itu hanya memiliki seorang tim pengembang kurikulum, di kita ini dua, Pak. Meskipun Pak Yani itu untuk pasca sarjana, tetapi karena pasca sarjana tidak masuk ke dalam domain Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, saya mohon Pak Ahmad Yani untuk mewakafkan sebagian pengalaman dan ilmu tentang kekurikulumannya kepada fakultas yang kita cintai, Pak Yani. Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Dekan tadi mencontohkan sejarah, kemudian magang di pabrik motor. Saya kira boleh, Pak, selama di pabrik motor itu bicara tentang bagaimana sejarah perkembangan motor sejak zaman dulu sampai sekarang, Pak. Karena apa? Hari itu Pak Darsi itu ada yang menarik. Saya ditanyai oleh wakil dekan dari EPSD, Pak Yudi, karena ada anaknya dari EPSD yang kita bayangkan kan EPSD itu menggambar, kemudian juga nyanyi, kemudian juga bertari, tiba-tiba dia magang sekitar 6 bulan di Dinas Kehutanan, Pak. Apa itu di Dinas Kehutanan nyambungnya? Ternyata setelah dilihat, dia magang di kehutanan itu membuat desain eksterior tentang kehutanan. Akhirnya, ya beberapa mata kuliahnya itu dikonversikan dan dihargai. Barangkali kita masuk kepada substansi nanti. Kemudian yang kedua, Pak Darsi, saya mohon dengan Pak Yani, karena dapurnya Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu adalah diantaranya Pak Ahmad Yani dan Pak Darsi, kalau ada hal-hal yang terbaru, nah ini sebelum disampaikan ke fakultas lain, mohon dibocorkan dulu ke FPIPS. Biar kita akan lebih cepat untuk melakukan pergerakan gitu, Pak. Nah, Ibu Bapak, apa yang harus dilakukan setelah ini? Tadi Pak Dekan sudah secara umum, yang pasti Ibu Bapak akan kembali ke prodinya masing-masing, tetapi jangan terlalu lama tidurnya. Pak Dekan memberi waktu 2 minggu. Dalam tempo 2 minggu itu pasti di masing-masing prodi untuk melakukan rapat. Rapat apa yang dibahas, itu dipastikan sebelum menentukan mata kuliah yang akan ditawarkan bagi prodi lain, sebab kami punya keyakinan bahwa mata kuliah yang akan ditawarkan ke prodi lain itu adalah produk dari serangkaian proses yang melibatkan beberapa analisis dan pemikiran yang sangat mendalam. Artinya rapat itu tidak, hei para dosen, mata kuliah apa yang akan ditawarkan, wah itu mah rame, bahkan mungkin akan terjadi pertumpahan darah pada situ. Nah, ini sebaiknya tidak begitu, akan tetapi, nah itu mata kuliah itu benar-benar punya reasoning yang reasonable secara akademik. Mengapa lahir mata kuliah ini? Karena prosesnya begini, dan sebagainya, gitu ya. Kalau ditanya ke masing-masing dosen, pasti ditanya, Pak Ahmad, mata kuliah apa yang paling penting? Saya pasti akan mengemukakan sejelek-jeleknya mata kuliah saya kemukakan, oh itu adalah mata kuliah saya. Apa artinya geografi tanpa ada mata kuliah? Itu pasti kan begitu dan sebagainya. Nah, itu akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya sangat subjektif. Nah, mohon maaf saya tidak mengajar itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, setelah itu melakukan konsultasi dengan prodi-prodi lain yang sejenis, ya. Nah, yang saya tahu geografi itu sudah melakukan webinar dengan narasumber Pak Ahmad Yani, Profesor Darsi Harjo, kemudian juga Profesor Nok Mariani, yang diikuti oleh kalau tidak salah 6 LPTK ya, dan diwadahi oleh P3GI, Perkumpulan Profesi Pendidik Geografi Indonesia. Meskipun saya lihat Google ternyata P3GI itu ada juga pada Darsi Perkumpulan Perusahaan Gula Indonesia, gitu ya. Bukan asosiasi guru geografi itu ya, macam-macam, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu apalagi yang dilakukan, itu melakukan CPL, Pak. Ya, menganalisis CPL. Ini terutama untuk menentukan similarity, kemudian juga kedalaman CPL. Ini supaya apa, Pak? Agar mata kuliah yang kita tawarkan nanti dalam tanda petik, Pak, seksi bisa dibeli oleh orang lain. Nah, itu dari sisi konsep, dari sisi teori, meskipun setelah itu pastikan ini juga yang mengajarkannya itu juga akan sangat menentukan. Tadi Pak Darsi sudah mencontohkan, dan dipastikan Ibu Bapak,
karena 1 September akan memulai kuliah, kelihatannya dunia kita masih dunia daring, jadi nanti juga berimplikasi bagi mereka yang mata kuliahnya masuk untuk ditawarkan kepada prodi-prodi lain, ini kemungkinan ini daring, Pak. Pemanfaatan daring. Nah, untuk daring itu saya kira itu bagi teman-teman termasuk saya yang agak gaptek dengan teknologi, itu bukan malah mengefektifkan proses, tetapi malah membuat beban yang sangat luar biasa. Ngutak-ngatik laptop itu ini dan sebagainya, bukan malah makin efektif, jadi makin lila ngajar pakai teknologi karena teknologinya juga belum friendly. Nah, oleh karena itu ini mohon untuk dilihat bagaimana nanti. Nah, Ibu Bapak yang terakhir ini Pak Darsi bisi kalewat, Pak Ahmad Yani bisi kalewat. Nanti itu dengan siapa kita melakukan kerjasama? Yang memang secara regulasi kemarin itu berkembang ya Pak Darsi, Pak Ahmad Yani, itu soal akreditasi. Tapi akreditasi yang dimaksudkan di sini adalah akreditasi prodi, Pak. Karena kalau akreditasi perguruan tinggi, ya, apalagi kalau statuta PTNBH, LPTK yang ber-BH itu hanya satu, yaitu UPI. Ya, LPTK yang lain itu masih belum pakai BH, ya. Jadi nggak mungkin kita akan melakukan koordinasi dengan yang lain, tapi kalau yang lain ke kita sangat mungkin. Nah, ini adalah akreditasi prodi. Contohnya gini aja, akreditasi prodi itu andai, dan bukan andai. Geografi itu pendidikan geografi, itu akreditasi BAN PT-nya adalah A. Nah, ya, itu nggak mungkin mahasiswa dari pendidikan geografi akan mengambil mata kuliah yang ke Universitas Siliwangi, Unsil, Universitas Sisileweng, ya di Tasikmalaya, gitu ya. Yang status akreditasinya adalah B. Tetapi kalau anak-anak Unsil geografi mau mengambil mata kuliah di pendidikan geografi UPI, itu sangat mungkin karena akreditasinya adalah A. Kita tidak akan berdiskursus bahwa A itu akreditasi BAN PT itu adalah ada juga yang sebenarnya jelek tapi memperoleh jangan. Tapi itu adalah pengakuan formal secara tertulis dari BAN PT dan mohon kita untuk menghargai itu karena kebetulan di depan kita juga ada asesor BAN PT ini Pak Dekan. Sok Parno Pak Darsi ai batuk teh. Nah, Ibu Bapak, nah kemudian tadi juga mengemuka waktu rapat-rapat di ini Pak Darsi dengan TPK dan juga Pak Ahmad Yani. Mungkin tidak yang namanya dari UPI sebagai LPTK mengambil ke ITB, sebut saja gitu, ya. Nah, ada yang menyarankan, termasuk pelopornya adalah Pak Darsi. Dimohon untuk prodi-prodi yang pendidikan mengambil itu ke prodi-prodi pendidikan agar marwah keguruannya tidak hilang. Meskipun secara regulasi ada juga yang mengatakan UPI itu sekarang tidak menciptakan guru tetapi menciptakan sarjana pendidikan. Yang menciptakan guru itu adalah PPG dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah, ini silahkan menjadi diskursus yang saya kira akan membuat kita makin panjang umur kalau diskusinya adalah hal yang sifatnya akademik gitu ya, tidak diskusi hal-hal yang sifatnya mengutuk orang lain dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak, barangkali untuk penguatan itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Yang pasti kalau melihat pengalaman di geografi dan beberapa prodi yang lain, ini bukan pekerjaan yang sederhana. Karena kita tidak hanya menentukan mata kuliah apa, akan tetapi mata kuliah itu produk dari rangkaian proses yang melibatkan diskusi yang sangat luar biasa, gitu ya. Nah, kepada para ketua prodi kami mohon, ini bukan menyuruh Pak ya, untuk 2 minggu ini ya, mari kita bekerja keras, gitu ya. Nah, setelah itu nanti fakultas harus mengawalnya Pak Dekan sampai nanti mungkin sebelum awal Desember Pak Darsi kemudian Pak Yani akan datang ke universitas supaya Pak Rektor segera membuatkan MOU dengan universitas lain karena kami punya prodi ini yang sudah siap. Tetapi Pak Dekan ini juga mohon ada kejelasan Pak Darsi, Pak Ahmad Yani, karena di fakultas kita ada 2 prodi yang belum memperoleh status akreditasi dari BAN PT karena prodinya itu baru lahir, yaitu prodi pendidikan pariwisata dan prodi sains.
Nah, ini gimana ini? Apakah mereka juga perlu menyusunnya? Nah, kalau mereka menyusunnya, kemudian nanti akan melakukan kerjasama dengan siapa. Tapi kalau menurut saya, perlu tetap untuk menyusunnya. Karena apa? Ini tidak saja akan dikonsumsi oleh orang luar perguruan tinggi UPI, akan tetapi siapa tahu, ya, itu oleh prodi-prodi lainnya di mana? Bisa saja dalam fakultas yang sama di FPIPS. Misalnya, ya, kebetulan Pak Profesor Darsi mengajar di pendidikan pariwisata mata kuliah A. Dan mata kuliah itu ada similarity-nya dengan di MRL dan juga dengan di pendidikan geografi. Itu adalah juga sebagai sebuah bentuk kemerdekaan belajar dan kampus merdeka. Ya, Ibu Bapak, mohon maaf saya tidak berniat untuk khutbah, tetapi ini hanya memberikan penguatan. Ibu Bapak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sangat kepada Pak Profesor Darsiarjo, kemudian Pak Ahmad Yani, kemudian teman-teman para ketua prodi, ketua departemen, dan tim pengembang kurikulum prodi yang sudah siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan lanjutan. Maka Ibu Bapak, fakultas nantiasa akan memfasilitasi tentang kegiatan ini, yang pasti kita berangkat dari akhir saja nanti, di sebelum September, 1 September, naskah akademik tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, maka perlu dilaunchingkan oleh Pak Dekan untuk disampaikan ke universitas dan ditawarkan ke luar, ya. Luar itu mana? Ya, mungkin saja ITB, mungkin saja Unpad dan sebagainya dan sebagainya. Itu barangkali Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Silahkan Pak Dekan untuk memberikan kata penutup dari kegiatan ini. Ditutup bukan untuk berakhir, tetapi ditutup untuk dibuka kembali 2 minggu yang akan datang, Pak Dekan. Ya, terima kasih pada Pak Yani, Pak Prof. Darsi, ya, dan Bapak Ibu semua, Kaprodi Departemen. Saya kira sudah banyak hal tadi disampaikan. Ya, mari kita mulai saja, kita lakukan. Ya, nanti kita coba mungkin 2 minggu lagi nih, kita nanti ketemu lagi. Nanti mungkin ada surat susulan dari fakultas. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.